Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lembu Express bersama saya Heru Budianto. Di kesempatan siang hari ini saya akan memberikan sedikit video informasi tentang pakan yang bagus untuk sapi, pakan tambahan tentunya. Jadi pakan tambahan yang bagus menurut saya pribadi, karena saya bukan ahli nutrisi. Jadi apa yang saya tahu tentang pakan yang bagus, mungkin ada ketidaksamaan tentang pendapat saya. Ya maklum, karena memang pendapat orang berbeda-beda. Jadi saling menghargai saja. Nah, sekarang simak video ini sampai habis, jangan di skip-skip. Ya, ini tabel bahan pakan dari limbah industri pertanian. Ada ampas tahu, ampas kecap, ampas bir, ampas brem, bungkil kopra, bungkil sawit, dan lain-lainnya. Dengan keterangan BK adalah berat kering, PK protein kasar, LK lemak kasar, SK serat kasar, dan TDN total digestible nutrien. Bisa diamati satu persatu bahan pakan dari limbah industri pertanian ini dan kandungan isi nutrisinya. Ya, ini untuk acuan kualitas. Jadi kualitas atau mutu bahan baku pakan dan atau pakan komplit untuk ternak terdiri dari kadar serat kasar atau SK dan serat sangat kasar atau SSK, dan total digestible nutrien atau TDN. Apa sih TDN itu? TDN yaitu persentase nutrisi yang bisa dicerna dan diserap oleh saluran pencernaan ternak. Jadi kandungan SK dan SSK itu sangat berpengaruh sekali terhadap TDN pakan itu. Jadi TDN itu merupakan acuan kualitas dari pakan tersebut. Jadi contohnya SK dan SSK rendah, maka TDN-nya tinggi. Jadi baik. Pakan itu sangat baik sekali untuk pencernaan hewan ternak. Berbanding terbalik dengan SK dan SSK tinggi, maka TDN-nya rendah. Jadi kualitas pakan itu menjadi jelek untuk pencernaan si sapi, karena memang sangat sulit sekali dicerna oleh sapi. Jadi contoh misal ada bahan pakan yang berprotein rendah tetapi TDN-nya tinggi, itu lebih baik daripada protein tinggi tetapi TDN-nya rendah, seperti itu. Lalu untuk standar TDN konsentrat minimum itu 65%, pakan komplit minimum 60%, pakan pre-starter minimum 70%. Kesimpulannya, TDN itu merupakan acuan kualitas yang sangat penting sekali untuk bahan baku pakan, karena TDN itu memang persentase nutrisi yang bisa dicerna dan diserap oleh saluran pencernaan ternak. Jadi ibaratnya kita beli bahan baku pakan dengan protein yang tinggi, yang tentunya mahal juga harganya, karena biasanya di pasaran itu bahan-bahan berprotein tinggi memang mahal harganya. Tapi bahan tersebut misal memiliki TDN yang rendah, maka sama saja kita membuang bahan pakan itu sia-sia, karena memang TDN-nya itu memang rendah, jadi tidak bisa diserap atau dicerna oleh hewan ternak tersebut. Maka pilihlah bahan-bahan yang berimbang dan juga memiliki persentase TDN yang cukup tinggi juga. Lanjut di acuan harga. Jadi harga bahan baku pakan itu acuannya adalah kadar protein kasarnya, atau bisa disingkat dengan CP. Tentu pengaruh harga bahan pakan itu juga
dipengaruhi oleh hukum pasar. Jadi antara ada pemasokan dan permintaan. Jadi bila pasokan banyak terus permintaannya rendah, maka harganya akan murah. Lalu apabila pasokannya cukup, permintaannya banyak, harganya akan mahal. Dan ini yang paling mengerikan, apabila pasokan kurang, permintaan banyak, maka harganya akan sangat mahal. Pasaran harga bahan baku pakan dan atau pakan komplit saat ini pada tahun 2020 secara psikologis tetapi dinamis berada di angka Rp200 per persen protein kasar. Di bawah Rp200 murah, di atas Rp200 mahal. Jadi ini memang pasaran harga bahan baku yang memang sudah 2020 lalu yang masih saya pakai untuk saat ini. Walaupun ini sudah acuan harga 2020 dan sekarang sudah 2021 dan saya masih menggunakan acuan harga ini, tetap di angka Rp200 per protein kasarnya. Karena apa? Karena acuan harga rupiah per protein kasar itu juga mempengaruhi terhadap manajemen pakan. Jadi kalau mau hewan ternaknya cepat gemuk dan menguntungkan, yang pasti manajemen pakan juga harus diolah secara matang. Jadi cari bahan-bahan yang berkualitas dan harganya juga masuk gitu, sesuai dengan harganya lah minimal. Dan ini contoh acuan harga bahan baku ternak. Contoh pertama, harga cattle super untuk unggas, harganya kisaran 4.100 per kilo, isi protein 12%, maka isi protein harganya ketemu Rp342. Dan ini sangat mahal karena standarnya acuan harga itu Rp200 per persen protein. Jadi apabila lebih dari Rp200 itu harganya mahal untuk hitungan proteinnya. Lalu harga dedak untuk ternak ruminansia kisaran 2.300 apabila dihitung dengan harga 2.300 per kilo dengan isi proteinnya 8%, maka protein tersebut berharga Rp287 per persen protein. Dan ini ketemunya mahal juga, lebih dari Rp200. Malah sekarang ini harga dedak untuk ternak ruminansia itu malah ada 2.500 sampai 3.000. Dan tentunya ini penghitungannya akan semakin mahal lagi. Lalu bagaimana sih sebenarnya caranya menghitung? Caranya menghitung itu, misal yang harga dedak ini 2.300 per kilo, itu dibagi 8%. Jadi ketemu harganya Rp287 per persen proteinnya. Jadi seperti itu untuk penghitungannya. Lanjut lagi, di bungkil kacang kedelai atau BKK itu kisaran 1.500 per kilo, isi protein 46 sampai 48%. Terlihatnya mahal ya, 9.500, tetapi kalau dilihat dari proteinnya ini ketemunya murah karena proteinnya ketemu harga Rp206 per persen proteinnya. Tapi untuk harga sekarang saya juga kurang paham ini untuk harga di tahun 2020 segini. Lalu lanjut ke CGF harganya 3.700 per kilo, isi protein 23%, maka harga proteinnya CGF itu Rp160 per persen protein. Dan ini sangat murah sekali karena di bawah Rp200 harganya per protein.
Terus bungkil kopra 3.800, isi protein kisaran 23%, maka harganya protein itu Rp165, dan ini ketemu murah sekali. Nah, ini yang banyak digunakan para peternak itu Polar. Polar itu harga kisaran 3.800 per kilo, isi protein 14-15%, dan ketemunya protein itu harganya Rp271. Nah, ini yang banyak digunakan peternak, tetapi kalau dilihat dari kandungan proteinnya itu sangat mahal. Rp271 itu mahal, sudah di atas Rp200 lebih banyak soalnya. Lalu ini ampas tahu. Kalau ampas tahu itu harganya tidak bisa dipatok ya, soalnya di berbagai tempat itu berbeda-beda dan tingkat kebasahannya juga berbeda-beda karena kadar airnya tinggi. Jadi untuk kadar airnya memang sangat berpengaruh besar sekali, karena ampas tahu itu kadar airnya itu hampir 70% itu air di ampas tahu itu. Kalau ampas tahu harganya saat masih basah ya bisa gemuk dengan waktu yang lama, tetapi manajemen pakannya itu sudah biaya pakan itu sudah tinggi. Per bulan misal habis sampai 900.000, ada 1 juta, tapi kok per bulannya sapi itu cuman peningkatannya juga cuman 1 juta, kan jadinya nggak dapat apa-apa gitu. Jadi sebisa mungkin ya manajemen pakan ini yang matang juga, pemilihan bahan dan juga harga bahan pokok itu, bahan ternak itu.
Mungkin itu saja video kali ini tentang pembahasan manajemen pakan, yang pentingnya TDN, dan juga pentingnya acuan harga bahan pokok ternak tersebut, agar hewan ternak kesayangan kita ini cepat gemuk dengan biaya pakan yang imbang dengan kualitas pakannya sendiri, dan peternak pun bisa mendapatkan untung. Ya, semoga saja bermanfaat video dari saya ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share video saya ini, dan dukung terus video saya ini agar saya lebih bersemangat untuk berbagi pengalaman tentang manajemen penggemukan sapi, khususnya penggemukan sapi potong. Terima kasih dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You look good when you're undressed. I heard you like to get away. I heard you like to stay out late. I heard you had a couple boyfriends. I heard they didn't treat you right. I heard you're hated by your girlfriends, 'cause all the guys want you tonight. Yeah, they say she's too hot, they say she's too cold. Where she came from, nobody really knows. They say she looks young, but say she acts old. From everything I've heard, she gets out.